warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Genbiers dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat jasmani dan rohani. Senang sekali saya di sini Mega Fajria akan menemani kalian semua pada acara Genbi Talk. Tentunya Genbi Talk ini adalah acara perdana kami dari Kominfo Genbi Cirebon. Dan di Genbi Talk episode pertama ini kita akan membahas tuntas tentang tips and trik lolos beasiswa Bank Indonesia. Di sini saya sudah ditemani oleh pihak Bank Indonesia atau pembina Genbi Cirebon dan juga salah satu dari anggota Genbi Cirebon. Oke, langsung saja, yaitu ada pembina kita yang pertama yaitu Mbak Rizka. Hai semua. Dan Mbak Fatia. Halo teman-teman. Dan ini ada Kak Panji dari anggota Genbi Cirebon. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon Genbiers yang sudah dikirimkan langsung melalui DM Instagram kami yaitu Genbi Cirebon. Langsung saja ke pertanyaan pertama yaitu apa itu beasiswa Bank Indonesia? Boleh dijawab oleh Mbak Fatia? Oke, beasiswa Bank Indonesia itu sebenarnya adalah, kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang tahu atau belum, Bank Indonesia itu punya program namanya Program Sosial Bank Indonesia. Salah satunya itu adalah gimana BI concern di bidang pendidikan. Nah, kita memberikan concernnya tadi dalam bentuk beasiswa kepada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, beasiswa Bank Indonesia itu adalah tadi salah satu bentuk inisiatif Bank Indonesia untuk kepeduliannya terhadap pendidikan, dunia pendidikan, gimana meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah-wilayah yang ada Bank Indonesianya, lalu meningkatkan membantu teman-teman mahasiswa yang sebenarnya punya potensi, punya prestasi, tapi mungkin punya kekurangan di bidang finansial gitu, jadi bisa dibantu oleh Bank Indonesia. Sebenarnya kurang lebih sama seperti beasiswa-beasiswa pada umumnya, cuman tadi ini menunjukkan eksistensi Bank Indonesia tidak hanya di bidang sosial, tapi juga di bidang pendidikan. Jadi beasiswa Bank Indonesia adalah salah satu program dari Bank Indonesia yaitu program sosial Bank Indonesia untuk membantu para mahasiswa dalam bidang finansial dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu apa itu Genbi? Boleh dijawab oleh Mbak Rizka? Jadi Genbi itu adalah komunitas untuk para penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau di tempat lain mungkin ada beasiswa ada banyak ya, dari lembaga atau dari instansi lain tuh ada banyak beasiswa gitu. Tapi di sini Bank Indonesia menginisiasikan bahwa penerima beasiswa itu seharusnya nggak cuma menerima beasiswa, melanjutkan studi itu selesai gitu. Tapi ada bekal-bekal yang mereka perlu untuk masa depan mereka. Mereka perlu untuk mengasah soft skill dan sebagainya itu. Nah, akhirnya di Bank Indonesia kami buat wadahnya melalui komunitas Genbi ini. Di komunitas Genbi, kami akan melakukan pendampingan kepada teman-teman penerima beasiswa, pendampingan tentang bagaimana kewirausahaan, bagaimana leadership, bagaimana mereka menjadi agen komunikasi kebijakan Bank Sentral gitu. Jadi Genbi itu nantinya adalah bagian dari Bank Indonesia yang akan terus dimonitor dan kami berharap bahwa Genbi akan memiliki nilai lebih daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi Genbi adalah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia yang di dalamnya akan dimonitoring langsung oleh pihak Bank Indonesia, baik itu tentang kewirausahaan, leadership, dan yang lain sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih keunggulan beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa lainnya? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Panji ya, keunggulannya apa sih yang selama Kak Panji dapetin itu dari beasiswa Bank Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya keunggulannya itu gini Mbak Mega. Jadi apa yang telah dijawab Mbak Rizka tadi salah satunya mencakup. Yang kedua itu adalah menambah pengalaman. Soalnya kenapa? Karena kita tuh selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Yang kedua tuh menambah relasi. Kan sekarang ada 5 komisariat. Otomatis kita tuh nambah teman gitu, mampu belajar satu sama lain. Juga kenal-kenal sama orang-orang penting di BI adalah suatu pengalaman yang hebat menurut saya. Mungkin seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi anggota Genbi ini bukan hanya finansial saja yang bakal kita dapatkan, tapi kita banyak menambah pengalaman, nambah relasi, dan banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru yang bakal kita dapetin di Genbi. Seru sekali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih peran Genbi sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia? Boleh jawab oleh Mbak Fatia? Ya,
jadi kalau boleh dibilang peran Gen B ini ada 3 ya kalau boleh dirangkum. Yang pertama adalah sebagai agen perubahan atau agent of change, di mana teman-teman mahasiswa yang kita anggap masih sangat muda, kreatif dan bersemangat ini bisa menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat atau di lingkungan kampusnya gitu. Yang kedua yaitu sebagai frontliner, di mana teman-teman menjadi garda terdepan Bank Indonesia untuk mensosialisasikan peran, fungsi dan tugas Bank Indonesia yang selama ini mungkin belum diketahui oleh masyarakat, bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi teman-teman adalah perpanjangan tangan dari kami Bank Indonesia di daerah. Yang ketiga adalah sebagai future leader. Tadi dengan kita ngasih pendampingan dari sisi leadership, dari sisi kewirausahaan, itu kita berharap bahwa teman-teman yang tergabung dalam komunitas Gen B ini, penerima beasiswa Bank Indonesia, nantinya di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang istilahnya bisa diandalkan lah, baik di masyarakat maupun nanti di kampusnya ataupun nanti di lingkungan pekerjaannya. Jadi gitu ya Mbak ya, peran Gen B itu ada 3. Yang pertama itu sebagai agent of change, yang kedua itu sebagai future leader, dan yang terakhir adalah frontliner. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana sih cara daftar beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa? Boleh jawab oleh Mbak Rizka? Ya, jadi sebelum masuk ke pendaftaran beasiswa dulu nih ya, kita kasih tahu dulu bahwa secara khususnya di Cirebon itu kita punya kerjasama dengan 5 perguruan tinggi. Ada IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk perguruan tinggi negerinya, dan perguruan tinggi swastanya ada 4. Ada Universitas Wiralodra Indramayu, Universitas Majalengka, Universitas Kuningan, dan yang terakhir ada Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang baru bergabung dengan kerjasamanya baru bergabung dengan BI Cirebon itu sejak tahun 2020 gitu. Nah, dari yang boleh daftar adalah mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang udah kerjasama dengan kita. Jadi kalau di wilayah Cirebon, di wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon, cuma 5 perguruan tinggi ini aja nih yang udah kerjasama gitu. Mungkin untuk kedepannya akan ada lagi, tapi untuk sementara memang baru 5 ini. Jadi yang pertama kita perlu infoin adalah bahwa seleksi awal untuk penerima beasiswa itu ada di pihak perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftarnya kemana? Daftarnya lewat perguruan tinggi masing-masing dulu. Kalau misalnya teman-teman dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ya nanti akan dibuka pendaftaran dari IAIN. Nanti untuk seleksi administrasinya dari IAIN gitu. Nanti setelah dapat hasil seleksi administrasi baru akan ke kami. Mungkin Mas Panji sebagai penerima beasiswa nih, Mas Panji udah berapa semester Mas dapat? Alhamdulillah baru 2 semester. 2 semester ya. Nah, selama 2 semester ini mungkin Mas Panji udah ada lebih jelasnya lagi seperti apa kalau dari awal, dari di kampus sampai nanti akhirnya wawancara tuh Mas Panji lebih bisa jelasin deh nih kayaknya. Iya, siap sekali saya kalau dikasih waktu untuk menjelaskan. Oh tentunya dong ya. Oh oke, langsung aja ke Mas Panji. Boleh nggak, apa sih yang harus disiapin untuk menjadi anggota Gen B atau salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia? Jadi setelah pendaftaran apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rizka tadi, kalau di kampus saya tuh IAIN Syekh Nurjati Cirebon tuh ada 2 tahap gitu Bu. Jadi administrasi ke wawancara. Nah di administrasi ini kita tuh kayak menyiapkan data offline-nya sama online-nya tuh. Jadi di antaranya itu ada KHS, transkrip nilai. Kalau di kampus saya tuh minimal semester 4. Mungkin di universitas lain tuh minimal telah menyelesaikan 40 SKS. Nah kemudian tuh ada motivation letter. Jadi motivation letter itu menurut saya adalah satu persyaratan yang paling sulit, karena kenapa? Itu kayak di situ tuh kayak kita promosi, ya? Iya, promosi diri gitu. Baik dari program, background kita, kegiatan, prestasi, apa tujuan kita masuk Gen B. Bahkan setelah diterima tuh kita tuh pengen berkontribusi di mana gitu. Nah kemudian ada berkas-berkas pendukung loh Kak Mega. Iya. Seperti fotokopi KTP, KK, surat rekomendasi, bahkan ada surat pernyataan bahwa kita tuh gak menerima beasiswa lain gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin di administrasi ini tuh pendaftarnya banyak gitu. Mungkin kalau di kampus ya. saya tuh 500 bahkan 1000 lebih. Tapi yang diambilnya tuh cuma 100 besar gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar loh buat motivation letter, persyaratan tuh harus lengkap banget. Jangan sampai gugur di permulaan gitu. Jadi harus menuruti gitu prosedur yang ada, kayak misalkan harus membuat motivation letter, membuat KHS dan transkrip nilai dan masih banyak lainnya gitu ya. Untuk tes wawancaranya seperti apa? Kalau versi saya nih ya, kalau tips dari saya sebagai kan saya sudah mengalami nih.
salah satu poin besar gitu yang saya percaya banget saya lolos administrasi, lolos wawancara itu karena doa ibu gitu. Karena kenapa? Kalau orang tua ridho, ibu ridho, semua jalan tuh kayak kebuka gitu loh pelan-pelan. Dan saya boleh cerita gitu Mbak, Kak Mega, pengalaman saya sebelum masuk Genbi ini teman-teman. Jadi saya tuh ngontrak gitu ya, ngontrak ngelewatin sekre Genbi setiap hari Mbak. Berdoalah dalam hati, jangan didoain terus ibaratnya gitu kan. Doa dalam hati, ya Allah pengen banget masuk bisa bergabung Genbi. Setiap lewat itu kan saya kontrakan tuh yang penikmatiku ada 3 orang gitu. Kalau ke masjid bareng tuh, saya ngedoa sendiri nih Mbak. Gak tahu mereka ngedoa enggak gitu ya. Gak tahu kan. Nah mungkin dari situ kemudian gitu tips saya yang itu harus doa sih. Yang kedua tipsnya itu harus good looking tuh pas wawancara. Good looking. Good looking itu bukan cantik ganteng ya lah Mbak. Oh bukan cantik ganteng ya guys. Kan Definisi good lookingnya gimana? Jadi menurut saya tuh good looking tuh pas wawancara tuh kita kelihatan rapi gitu, enak dilihat tuh. Kalau cowok tuh minimal klimis lah rambutnya. Klimis. Iya, soalnya rambut itu adalah mahkotanya para cowok Mbak. Iya, setahu saya gitu sih. Iya. Kemudian tuh kenapa kita harus good looking tuh, kita tuh harus menciptakan kesan pertama yang bagus loh, yang baik, minimal dari penampilan. Jadi kayak penyeleksi tuh, ini enak banget dilihat gitu kan, jadi kayak gimana gitu kan. Kemudian tips yang ketiga dari saya nih Mbak, dari saya Kak Mega ya, yaitu adalah apa adanya gitu. Jadi diri sendiri gitu ya. Apa adanya, jangan mengada-ngada, harus jujur lah intinya. Karena kenapa? Karena kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Menurut saya ya. Kemudian jangan pernah bohong, karena menurut penilaian saya terhadap penyeleksi ini, penyeleksi itu kadang lebih dari HRD loh teman-teman. Wow, serang sekali kayak mau melamar kerja ya. Iya, jadi beliau tuh udah bisa baca gestur kita, mimik wajah kita, omongan kita tuh. Jadi kayak wah ini bocah bohong nggak, bener nggak gitu kan. Seperti itu. Terus kita tuh kayak bisa meyakinkan gitu, meyakinkan bina. Jadi atau penyeleksi tadi. Nah, misalkan saya nih pernah ditanya, kamu bakatnya apa misalkan? Beatbox. Nah, di situ tuh harus dibuktiin bahasa bisa beatbox gitu. Wah, Kakak bisa beatbox. Boleh dong ditunjukin. Malu saya. Boleh nih. Boleh dong unjuk bakatnya gitu. Antara malu tapi pengen juga gitu ya. Iya, pengen banget saya. Bismillah. Ya kalau ngomong tuh harus sesuai, ada buktinya loh. Jadi kayak pembina tuh percaya gitu bahwa kita tuh bisa gitu. Misalkan kayak kita pernah jadi duta HIV AIDS nih, pas ditanya duta HIV AIDS tuh kayak nggak bisa jawab apa itu HIV AIDS, sejarahnya gimana dan sebagainya sih. Menurut saya seperti jadi itu. Be yourself aja gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa ya udah nggak bisa, nggak usah jelasin aku bisa ini tapi pas dites nggak bisa gitu. Jadinya kan kita nggak lolos gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Mega, sebelum ke pertanyaan berikutnya aku boleh highlight dari Mas Panji lagi ya. Boleh. Nah, jadi kalau tadi Panji sempat bilang bahwa ada motivation letter nih. Motivation letter itu emang penting banget, sepenting itu. Jadi teman-teman pastikan bahwa motivation letter itu dibuat untuk apa? Judulnya kan motivasi nih. Jadi teman-teman di sana seharusnya menceritakan motivasi teman-teman tuh mau gabung dengan Genbi itu apa? Apakah cuman mau beasiswanya aja atau teman-teman punya impian, punya cita-cita ketika nanti jadi Genbi, ketika nanti bisa menjadi bagian dari Bank Indonesia, jadi orang-orang pilihan yang kita bina, teman-teman tuh pengennya jadi apa gitu. Nah itu yang seharusnya dituangkan ke motivation letter. Jangan sampai Ninji ada yang motivation letternya copy paste dari teman-teman yang lain atau pakai Google Translate, berasa keren banget ya, udah pakai bahasa Inggris ya, dicek lah Google Translate, nggak usah pakai bahasa Indonesia aja tapi esensinya dapat. Jadi apa yang mau kamu sampaikan, impian-impian kamu pengen jadi apa ketika menjadi Genbi tuh, pengen dapat manfaat apa aja semaksimal-maksimalnya, itu kamu tuangkan di motivation letter. Terus bener banget yang dibilang Panji bahwa harus good looking. Jadi kalau misalnya mau wawancara, persiapkan mau pakai baju apa, rapi, persiapan untuk jawaban-jawaban. Jangan sampai ditanya sesuatu terus jawabannya nggak tahu. Bank Indonesia itu apa?
Belum tahu. Nah, berarti teman-teman nggak prepare. Teman-teman prepare-nya tuh lahir batin nih, nggak cuman prepare-nya kemejanya rapi putih gitu, nggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan apa yang kiranya bakal dipertanyakan tentang Bank Indonesia, ke Bank Sentralan, isu-isu Bank Indonesia itu semua teman-teman juga harus dipersiapkan. Jadi gitu ya. Jadi motivation letter itu jangan dibuat sembarangan gitu tuh. Mereka pembina juga bakal dibacain satu-satu gitu tuh, nggak hanya bikin tapi nggak bakal dibaca kayak gitu tuh. Juga kita juga harus mempersiapkan tentang apa yang bakal kita wawancara nanti gitu tuh. Kita kan bakal mendapat beasiswa dari Bank Indonesia, tentunya kita juga harus mempersiapkan pengetahuan kita tentang bank sentral, isu-isu bank sentral dan yang lain sebagainya. Sebenarnya itu pertanyaan berikutnya sih, tips and trick, tapi sudah dijawab gitu ya. Jadi ya udah mengalir aja gitu ya. Semangatnya. Iya, padahal itu tuh pertanyaan berikutnya. Jadi udah dijawab, gimana dong? Buat kalian yang ingin mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia atau ingin bergabung pada komunitas GNB ini, catat baik-baik ya tips trik biar kalian lolos menjadi anggota GNB. Oke, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Setelah menjadi anggota GNB, apa aja sih yang harus dilakukan GNB? Sebenarnya pertanyaan itu udah sempat disinggung di awal sih, cuma biar lebih jelasnya gitu ya. Boleh dijawab oleh Mbak Fatia? Oke, apa yang harus dilakuin teman-teman ketika udah masuk tergabung dalam komunitas GNB? Yang pertama adalah harus aktif. Aktif nih banyak definisinya ya. Satu, aktif di komunitasnya sendiri, di kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh teman-teman sendiri yang dilakukan. Terus yang kedua, aktif ke Bank Indonesia. Maksudnya kita kan sering banyak kegiatan, sering banyak butuh masukan, butuh bantuan teman-teman. Nah, ketika kita butuh teman-teman, kita berharap teman-teman juga bisa responsif gitu ke kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana teman-teman harus bisa mengembangkan diri teman-teman sendiri gitu. Tadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya capacity building. Misalnya teman-teman kan suka ngadain sendiri nih pelatihan apa gitu kan. Itu juga bisa dilakukan secara rutin gitu. Nah, bisa ngajuin program ke Bank Indonesia, kita akan dukung. Ketika itu tujuannya adalah untuk kebaikan teman-teman, peningkatan kapasitas teman-teman, pasti kita akan dukung gitu. Sebenarnya yang kita harapin itu cuma keaktifan teman-teman sih. Keaktifan dan kontribusi baik untuk komunitas GNB sendiri maupun ke Bank Indonesia gitu. Kalau lebih kesini Rizka ada yang mau ditambahin? Jadi ketika udah jadi GNB, pengennya teman-teman itu memanfaatkan kesempatan itu untuk terus mengaktualisasikan dirinya. Kalau misalnya nih kayak Mega kan suka ngevlog misalnya. Kalau dulu mungkin Mega ngevlognya vlogger kuliner gitu. Nah, kalau sekarang bisa dimanfaatkan dengan vlognya itu sebagai edukasi sistem pembayaran non tunai misalnya. Dengan cara-cara seperti itu, Mega bisa jadi agen komunikasi kebijakan Bank Indonesia, bisa ikut lomba juga ya, Me ya. Sempat dapat lomba juga, jadi juara juga dari manfaat-manfaat yang ada di Bank Indonesia gitu. Kita akan terus support teman-teman. Tapi di luar dari kegiatan dengan BI, kami juga pengen di luar itu teman-teman punya kegiatan lain yang positif bersama dengan teman-teman komunitas GNB ini. Ada ataupun nggak ada BI, teman-teman harus tetap mandiri mengaktualisasikan dirinya sendiri. Jadi bener banget sih apa yang pernah saya alami. GNB ini bukan hanya finansial aja, banyak banget pengembangan diri untuk diri kita menjadi berproses untuk menjadi lebih baik. Contohnya yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Rizka. Ngomong-ngomong tentang aktif nih Mbak, kalau misalkan udah menjadi anggota GNB nih, kalau misalkan kita nggak aktif gitu tuh, apakah kita bisa di blacklist atau biarin saja? Oh jelas, maksudnya keaktifan teman-teman, misalnya teman-teman dapat tahun ini, kita akan melihat dari kehadiran teman-teman ketika kita membutuhkan bantuan, terus dari info-info dari teman-teman, kita akan lihat seberapa aktif teman-teman di komunitas gitu. Ketika teman-teman nggak aktif, itu menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan paling besar ya Mbak Rizka, untuk kita apakah kita akan memberikan beasiswanya lagi ke teman-teman gitu. Karena berarti kan kalau teman-teman nggak aktif, teman-teman cuma menerima uang dari kita aja, beasiswa dari kita. Setelah itu ya udah, istilahnya bodo amat gitu. Tidak dari diri teman-teman sendiri tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri, tidak ada keinginan untuk berkontribusi baik ke komunitas sendiri atau sebenarnya untuk diri teman-teman sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GNB kan manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh teman-teman gitu. Nah, itu benar-benar poin yang ini banget sih, yang
Instagram kami, yaitu apakah setelah menjadi anggota Genbi mempunyai peluang untuk bekerja di Bank Indonesia? Bagaimana Mbak Fatia, boleh dijawab? Oke, kalau ngomongin peluang, sebenarnya semua masyarakat luas punya peluang buat masuk sebagai pegawai Bank Indonesia. Nah, tapi memang sistem rekrutmen di Bank Indonesia ini ada prosesnya gitu. Lumayan panjang dan memang ada prosesnya, ada persyaratannya gitu. Nah, itu menurut saya pribadi, ketika sudah menjadi Genbi itu akan menjadi poin plus teman-teman ketika sudah sampai di tahap wawancara. Karena kalau boleh dibilang proses rekrutmen Bank Indonesia itu dari misalnya ada 7 rangkaian tahapan. Dari 1 sampai ke 5 itu dipegang oleh pihak ketiga, vendor lah istilahnya. Itu kita nggak punya wewenang apa-apa nih buat dalam tanda kutip membantu teman-teman gitu. Iya. Tapi ketika sudah sampai di kami, ketika ada catatan Genbi, itu menjadi poin plus gitu. Jadi berpeluang pasti, tapi balik lagi ke teman-teman sendiri. Tadi dari Genbi-nya tadi itu, apakah ketika ditanya, oh iya Genbi, aktif nggak di Genbi? Kalau nggak aktif juga pada akhirnya ya nggak akan bisa masuk gitu. Jadi semua balik lagi ke gimana teman-teman meningkatkan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Nanti ketika pada saatnya itu akan menjadi istilahnya motor dan bensin teman-teman buat bisa masuk ke Bank Indonesia. Ya, jadi semuanya bisa masuk, tapi kalau misalkan Genbi itu ada poin tersendirinya ya, gitu. Betul. Mungkin boleh nanti di next podcast tips and trick lolos pegawai Bank Indonesia gitu ya. Boleh dong Mbak Fatia sama Rizka lagi. Happy banget deh. Enggak, ini jangan di-cut. Teriakannya Mega jangan di-cut. Di-cut dong. Saya boleh nanya nggak sih? Boleh. Boleh nanya apa Pak, Kak? Nah kan Mbak Fatia, Mbak Rizka tuh sekarang kan pegawai nih. Nah, apakah dulunya tuh Genbi dari Genbi atau bukan sih? Boleh tahu nggak gitu? Kalau aku pribadi bukan. Jujur dulu aku nggak tahu ada beasiswa Bank Indonesia di kampus, dan aku udah dapat beberapa beasiswa lain. Jadi ya udah gitu, nggak ngeliat juga, dan nggak lihat sih sebenarnya. Lebih ke nggak tahu kalau misalnya ada beasiswa Bank Indonesia. Kalau Mbak Rizka sendiri? Sama sih, aku dulu juga nggak tahu bahwa ada beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Kebetulan udah dapat beasiswa dari negara juga, jadi nggak lihat beasiswa yang lain karena emang nggak boleh gitu. Tapi seandainya dulu tahu, pasti pengen banget. Pasti pengen banget, karena yang kita dapat di Genbi itu, kita sebagai mahasiswa dulu ya, yang kita dapat di Genbi itu nggak cuma uangnya aja, tapi yang lebih mahal dari itu tuh pengalamannya, soft skillnya, pengembangan dirinya, itu tuh jauh lebih mahal. Kalau kalian bisa manfaatin tuh jauh nilainya lebih mahal daripada sekedar nilai beasiswanya. Jadi kalau dulu tahu sih pengen banget sih, Mei. Iya ya. Karena beasiswa yang aku dapat juga cuman, kalau boleh bilang cuma finansial aja, iya. Gitu, nggak ada pengembangan diri, nggak ada apa gitu. Nah itu dia keunggulan dari beasiswa lain. Memang beda dari yang lain ya, pokoknya limited edition gitu ya kalau misalkan barangnya tuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, selama menjadi pembina Genbi, apa sih kesan-pesan Mbak Rizka dan Mbak Fatia? Bolehlah Mbak Rizka dulu, silakan. Kesan-pesan menjadi pembina Genbi Cirebon. Jadi pembina Genbi itu sebenarnya hiburan dari sekian banyak tugas pekerjaan di Bank Indonesia. Gitu ya? Tapi sebenarnya kalian tuh adalah hiburan. Jadi punya 250 mahasiswa yang ada di binaan kita. Kita tuh berasa jadi, kadang-kadang kita berasa jadi kayak kakak. Belum jadi ibu ya, jadi kakak dulu. Kita berasa jadi kakak sih buat teman-teman gitu. Kita nggak cuma kerja sama di event atau di kegiatan, tapi juga jadi tempat curhatnya teman-teman. Kadang-kadang itu tuh sesuatu yang happy gitu. Yang paling senang ketika kita bisa memotivasi teman-teman untuk jadi lebih baik. Ada satu teman Genbi yang dulu pernah cerita bahwa, Mbak, ternyata obrolan kita yang dulu tuh jadi semangat aku buat nyari kerja, dan sekarang aku dapat kerjaan yang aku pengen. Nah itu jadi nilai-nilai yang ternyata jadi amunisi buat kita, buat hiburan sih. Ini salah satu job desk yang paling menyenangkan di Bank Indonesia adalah jadi pembina Genbi. Wow, menarik sekali teman-teman. Kalau menurut Mbak Fatia sendiri gimana selama menjadi pembina Genbi? Iya. Dulu aku pertama kali jadi pembina Genbi tahun 2018. Terus ya benar kata Rizka, itu benar-benar apa ya? Jadi hiburan lah, jadi pekerjaan yang sebenarnya nggak kerja ya, Riz, kalau bisa dibilang nggak kerja gitu. Kita sama teman-teman tuh. Terus tapi aku dulu tahun 2019 dipindah ke fungsi yang lain. Jadi ngerasa oke, gak jadi pembina Genbi lagi walaupun masih dekat sama teman-teman Genbi yang dulu. Terus sekarang balik lagi jadi pembina Genbi, jadi kayak ngerasa wah aku ketemu
Genbi itu benar-benar patut diacungkan jempol guys. Karena benar-benar beda dari beasiswa lain. Oke, untuk selanjutnya apa sih harapan untuk anggota Genbi ke depannya? Mulai dari Mbak Fatia. Harapannya sebenarnya teman-teman tetap aktif, itu yang pasti. Dan tadi tetap berproses, tetap mengembangkan diri, nggak pernah puas dengan apa yang sekarang udah didapat. Misalnya udah ngadain kegiatan ini kemarin berhasil gitu, ya jangan puas di situ aja. Teman-teman harus tetap mengembangkan diri, terus berproses lah. Gimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, untuk komunitas, tapi juga untuk masyarakat luas. Dari Mbak Rizka sendiri, Jadi, harapannya gimana? Harapannya buat Genbi adalah yang pertama teman-teman harus tetap kompak. Dari berbagai karakter teman-teman, berbagai latar belakang teman-teman harus saling melengkapi satu sama lain, karena seperti dibilang sama Panji, dari semua orang tuh kita bisa belajar. Kita nggak bisa menghakimi seseorang tuh, enggak, aku nggak bisa belajar dari orang ini, enggak. Pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari setiap orang gitu. Nah, harapannya ke depan Genbi semakin kompak. Kalian tuh anak-anak yang terlahir dengan privilege segala kecanggihan teknologi. Jadi harusnya kalian memanfaatkan itu dengan optimal. Kalian bisa lebih baik lagi dari kami. Kalau kemarin aku sempat cerita sama teman-teman, kalian tuh generasi yang bisa main TikTok. Kita tuh belum bisa main TikTok gitu. Kalian udah bisa main TikTok. Artinya adalah kalian pasti akan selangkah lebih maju dari kita. Buktiin bahwa dengan menjadi Genbi itu akan jadi bekal kalian buat nanti lebih baik lagi, nggak cuma buat Genbinya tapi juga buat pribadi masing-masing. Oke guys, jadi sampai di sini dulu podcast episode pertama kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Kak Panji mungkin? Yang sampaikan pesan untuk Genbi ke depannya tuh lebih membangun hubungan emosional kita tuh. Kan sekarang jadi udah 5 unit tuh. Jadi kayak kita tuh membangun hubungan emosional tuh lebih dekat lagi, lebih kerjasama lagi, lebih kompak. Harus solid lagi gitu, lebih solid lagi gitu ya. Mungkin dari Mbak Fatia ada quotes-quotes kecil gitu tuh buat biar calon-calon anggota Genbi tuh kayak bener-bener semangat gitu tuh. Jangan takut gitu, walaupun saingannya ribuan tapi tetap harus ikut beasiswa ini. Oke, sebenarnya aku mau buat teman-teman Genbi aja sih. Kalau orang bilang kan do your best ya, tapi kalau menurutku do your best better gitu. Jadi do your best aja tuh nggak cukup gitu. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, yang melakukan yang terbaik, tapi ya tadi jangan merasa puas. Yang terbaik kalian harus kalian lakukan lagi dengan lebih baik. Itu aja sih. Do your best better. Do your best better. Nggak cukup do your best aja. Oke, bagus sekali kata-katanya. Boleh dicatat, nanti tulis di link bio Instagram itu bagus ya. Iya, daripada googling Tumblr quotes ya. Iya, kata-katanya lebih estetik gitu ya. Nggak ada gitu, kalau di Google udah banyak, udah itu kopian banget gitu ya. Kalau ini kan do your best better lebih. Oke. Oke, kalau dari Mbak Fatia itu do your best better. Kalau menurut Mbak Rizka sendiri gimana nih? Quotes chill buat penutup lah gitu tuh. Biar ada terkesan gitu tuh selama podcast episode 1 ini. Semoga berkesan ya Mea. Amin. Berkesan dong. Berkesan banget dong. Kita receh banget ya. Gak dari Berharap Genbi itu entah siapapun orangnya, kalian akan tetap jadi komunitas yang terus jadi amunisi buat kita Bank Indonesia ini biar tetap kuat menjalankan tugas negara. Jadi kalian tuh bagian dari guys. Jadi kalian tuh sebenarnya adalah bagian dari tugas negara yang kita jalankan. Jadi jangan ini ya, udah dipercaya, kalian harus menjalankan amanahnya. Jadi udah kayak pejabat-pejabat negara gitu ya guys, anggota Genbi. Tapi nggak bisa korupsi. Oh iya benar banget. Nggak bisa. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti saksikan terus di podcast episode berikutnya. Terus pantengin channel YouTube Genbi Cirebon dan juga Instagram Genbi Cirebon. Nanti kita bakal ada Genbi Talk episode berikutnya. Jadi nggak hanya tips and trick lolos beasiswa Bank Indonesia aja, bakal banyak tema-tema menarik yang bakal kita bahas tuntas setuntas-tuntasnya.